Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Awalia Reski dengan NIM 2022212536 dari kelas S401. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas besar dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek saya, yaitu penjelasan sebuah kode program mengenai sebuah sistem manajemen restoran sederhana menggunakan konsep OOP dalam bahasa pemrograman C++. Yang pertama yaitu ada perintah include iostream, di mana baris ini memberitahu compiler untuk menyertakan file header iostream yang diperlukan untuk melakukan input dan output standar. Selanjutnya ada include vector yang merupakan bagian dari pustaka standar template library pada C++, di mana vektor merupakan sebuah wadah atau kontainer yang dapat menyimpan sejumlah elemen dalam sebuah array dinamis. Artinya, untuk ukuran vektor ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita pada proses menjalankan program tersebut. Selanjutnya ada include iomanip, di mana ini menyertakan sebuah file header iomanip yang menyediakan berbagai fasilitas untuk format output. Misalnya yaitu pada fungsi seperti setW, setPrecision, dan fixset yang berasal dari header ini. Selanjutnya ada using namespace std yang merupakan sebuah baris yang memungkinkan kita untuk menggunakan nama-nama dalam namespace std atau standar namespace tanpa harus menuliskan perintah std setiap kali kita akan membutuhkannya. Pada program kali ini saya membuat 3 buah kelas. Yang pertama ada kelas makanan, yang kedua ada kelas pesanan, dan yang ketiga ada kelas pelanggan. Yang pertama yaitu pada kelas makanan, di mana saya mendefinisikan sebuah kelas ini dengan nama makanan, di mana kelas merupakan sebuah template atau blueprint untuk membuat objek. Kelas ini memiliki data dan fungsi yang terkait di dalamnya. Selanjutnya ada akses private, di mana bagian ini mendeklarasikan anggota atau atribut yang hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Anggota yang dimaksud yaitu ada string nama, double harga, dan string kategori. Selanjutnya ada hak akses publik, di mana bagian publik ini mendeklarasikan anggota, data, dan fungsi yang bisa diakses dari luar kelas. Dalam hal ini bagian publiknya yaitu berisi makanan, string nama, double harga, dan string kategori yang merupakan sebuah konstruktor dari kelas makanan. Konstruktor ini dipanggil saat objek dari kelas makanan dibuat. Konstruktor ini menginisialisasi anggota data, nama, harga, dan kategori. Selanjutnya ada string get nama dengan fungsi cons, yaitu berfungsi untuk mengembalikan nilai dari anggota data nama. Kata kunci cons menunjukkan bahwa fungsi ini tidak akan mengubah nilai anggota data dari objek. Selanjutnya ada double get harga dengan kata kunci cons juga berfungsi untuk mengembalikan nilai dari anggota data harga sama seperti pada fungsi get nama. Selanjutnya ada string get kategori dengan kata kunci cons juga, di mana ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari anggota data kategori. Fungsi ini juga tidak mengubah nilai anggota data. Selanjutnya yaitu pada kelas pesanan, merupakan sebuah deklarasi kelas yang saya beri nama sebagai kelas pesanan. Kelas ini digunakan untuk mengelola pesanan makanan. Diikuti dengan hak akses private, merupakan bagian untuk mendefinisikan anggota kelas yang hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya ada vektor makanan, daftar makanan.
Ini adalah sebuah vektor yang menyimpan daftar objek makanan. Selanjutnya ada hak publik yang mendefinisikan anggota kelas dapat diakses dari luar kelas. Diikuti dengan perintah void tambah makanan. Merupakan metode yang saya pilih untuk menambahkan objek makanan ke dalam vektor daftar makanan, di mana parameter cons makanan adalah sebuah referensi konstan ke objek makanan yang ingin ditambahkan sehingga objek tidak disalin secara tidak perlu. Selanjutnya ada double hitung total harga. Merupakan metode yang saya gunakan untuk menghitung dan mengembalikan total harga dari semua makanan dalam daftar makanan, di mana terdapat double total yang merupakan sebuah variabel untuk menyimpan total harga. Dilanjutkan dengan for vector yang merupakan sebuah iterator untuk melintasi setiap elemen dalam vektor. Selanjutnya ada total plus get harga yang merupakan sebuah perintah untuk menambahkan harga makanan yang sedang diiterasi ke dalam total harga. Dan return total yaitu untuk mengembalikan total harga yang telah dihitung. Selanjutnya ada void tampilkan pesanan yang merupakan sebuah metode yang saya gunakan untuk menampilkan daftar makanan dalam pesanan dengan format tabel. Selanjutnya ada fungsi setWay di mana saya tadi telah jelaskan pada perintah include iomanib. Selanjutnya ada perintah for vektor makanan. Di sini menggunakan sebuah iterator untuk melintasi setiap elemen dalam vektor. Selanjutnya ada cout left setWay 20 yaitu untuk menampilkan detail setiap makanan dengan format kolom. Selanjutnya yaitu pada kelas pelanggan. Di sini saya mendeklarasikan sebuah kelas dengan nama kelas pelanggan. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan pelanggan yang memesan makanan di restoran. Diikuti dengan hak private, di mana bagian ini mendefinisikan anggota kelas yang hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Terdapat string nama, int nomor meja, yang digunakan untuk menyimpan nama pelanggan dan nomor meja pelanggan. Selanjutnya ada objek pesanan yang digunakan untuk menyimpan objek pesanan yang berisi daftar makanan yang dipesan oleh pelanggan, diikuti dengan hak publik yang mendefinisikan anggota kelas dapat diakses dari luar kelas. Selanjutnya terdapat sebuah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek pelanggan dengan nama dan nomor meja. Konstruktor ini tidak menginisialisasi pesanan sehingga objek pesanan akan dibuat secara sendiri atau secara default. Selanjutnya ada void tambah makanan ke pesanan. Merupakan metode yang saya gunakan untuk menambahkan objek makanan ke dalam pesanan pelanggan dengan memanggil metode tambah makanan dari objek pesanan. Selanjutnya ada void tampilkan pesanan. Metode yang saya gunakan untuk menampilkan informasi pesanan pelanggan termasuk nama pelanggan, nomor meja, daftar makanan, dan total harga. Diikuti dengan perintah cout, yaitu untuk menampilkan informasi dasar tentang pesanan. Selanjutnya ada perintah untuk menampilkan detail pesanan dari objek pesanan. Dilanjutkan lagi dengan perintah cout total harga, yaitu untuk menampilkan total harga dengan format 2 angka desimal. Selanjutnya ada void tampilkan detail pelanggan. Merupakan metode yang saya gunakan untuk menampilkan detail lengkap tentang pelanggan termasuk nama, nomor meja, daftar makanan, serta total harga.
Selanjutnya ada double hitung total harga, yang merupakan metode yang saya gunakan untuk mengembalikan total harga dari pesanan pelanggan dengan memanggil metode hitung total harga dari objek pesanan. Dengan memanggil metode hitung total harga. Selanjutnya ada string get nama, yang merupakan sebuah metode untuk mengembalikan nama pelanggan, dan return nama untuk mengakhirinya. Selanjutnya ada perintah in main yang merupakan fungsi utama dari program C++. Program eksekusi dimulai dari fungsi in main ini, di mana fungsi ini akan mengembalikan nilai bertipe integer dan yang sering digunakan untuk menunjukkan status eksekusi program. Selanjutnya di sini ada sebuah perintah cout yang saya buat untuk membingkai sebuah tulisan, untuk membingkai sebuah teks selamat datang yang saya buat, yaitu welcome to restoran Andi Awalia Reski. Selanjutnya di sini terdapat sebuah daftar makanan dengan perintah vektor makanan, mendeklarasikan sebuah vektor yang saya beri nama menu yang akan menyimpan objek-objek makanan. Selanjutnya ada di sini terdapat perintah pushback yang merupakan sebuah metode dari vektor yang digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir vektor. Selanjutnya diikuti dengan membuat objek makanan dengan nama seperti nasi goreng dengan harga 15.000 dengan kategori makanan utama, dan begitu pula pada untuk list-list yang di bawahnya. Selanjutnya ada int jumlah pelanggan, di mana mendeklarasikan variabel jumlah pelanggan yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah pelanggan yang akan dimasukkan oleh pengguna. Tipe data int digunakan karena kita mengharapkan nilai bilangan bulat untuk jumlah pelanggan yang akan kita masukkan. Selanjutnya ada vektor pelanggan yang mendeklarasikan sebuah objek vektor bernama pelanggan list yang akan menyimpan objek-objek pelanggan. Vektor di sini berfungsi untuk menyimpan daftar pelanggan yang akan kita masukkan. Selanjutnya di sini terdapat sebuah for int i sama dengan 0, di mana ini merupakan sebuah looping for yang digunakan untuk mengulang proses memasukkan data pelanggan sebanyak jumlah pelanggan, sebanyak berapa jumlah pelanggan yang telah kita input. Selanjutnya ada string nama, yaitu mendeklarasikan variabel nama untuk menyimpan nama pelanggan yang akan dimasukkan oleh pengguna. Int nomor meja begitu pula seperti halnya pada string nama. Selanjutnya diikuti dengan perintah cout, masukkan pelanggan ke, yaitu menampilkan pesan ke layar yang akan meminta kita untuk memasukkan nama pelanggan ke berapa. I plus 1 yaitu digunakan untuk menunjukkan urutan pelanggan secara lebih efisien, yaitu dimulai dari 1. Selanjutnya ada sein nama, yaitu mengambil input nama pelanggan dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel nama. Begitu pula untuk masukkan nomor meja pelanggan ke berapa, yaitu sama halnya pada perintah untuk memasukkan pelanggan ke berapa. Selanjutnya yaitu
terdapat for int I sama dengan 0 jumlah pelanggan, di mana ini merupakan sebuah looping yang digunakan untuk memproses setiap pelanggan dari pelanggan list satu persatu. I merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk mengakses setiap pelanggan di vektor. Selanjutnya ada cout menu untuk menampilkan menu makanan yang tersedia untuk pelanggan saat ini sesuai untuk pelanggan yang telah kita inputkan tadi. Nama pelanggan diambil dari pelanggan list dengan perintah get nama. Selanjutnya ada for menu size merupakan sebuah looping digunakan untuk menampilkan daftar menu makanan dari vektor menu, di mana size T ini merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk ukuran kontainer dan indeks dalam konteks tersebut. Selanjutnya terdapat cout J+1 menu diikuti dengan get nama, yaitu untuk menampilkan item menu dengan nomor urut, nama makanan, harga, dan kategori, di mana J+1 digunakan untuk menampilkan nomor urut yang dimulai dari 1. Selanjutnya ada int pilihan, yaitu mendeklarasikan variabel pilihan untuk menyimpan nomor pilihan makanan yang akan dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya ada cout masukkan nomor makanan yang ingin dipesan, yaitu menampilkan prompt meminta pengguna untuk memasukkan nomor makanan yang ingin dipesan oleh pelanggan. Di sini kita akan memilih sesuai dengan list menu makanan yang ada di atas tadi. Selanjutnya ada while sein pilihan yang merupakan sebuah looping untuk berlanjut selama input valid atau sesuai nomor yang dimasukkan dan pilihan tidak sama dengan 0, di mana sein ini akan membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel pilihan. Selanjutnya terdapat sebuah if, yaitu untuk memeriksa apakah pilihan makanan valid atau sesuai nomor makanan dalam rentang yang benar. Jika valid, maka makanan akan ditambahkan ke dalam pesanan pelanggan. Dan terdapat sebuah else, jika pilihan tidak valid, maka akan menampilkan sebuah pesan kesalahan, di mana pesan kesalahan yang akan muncul yaitu pilihan tidak valid dan silahkan coba lagi. Setelah itu ada perintah cout dan akan mengulang ke pilihan awal lagi. Selanjutnya terdapat perintah cout untuk membingkai dan menampilkan teks restoran Andi Awalia Reski, di mana di sini akan terbingkai untuk lebih merapikan tampilan output. Selanjutnya yaitu ada for jumlah pelanggan. Merupakan looping ini digunakan untuk iterasi melalui setiap pelanggan dalam pelanggan list. Variabel I merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk mengakses setiap pelanggan satu persatu. Selanjutnya perintah cout untuk menampilkan detail pelanggan, di mana I+1 digunakan untuk menampilkan nomor pelanggan dalam format yang dimulai dari 1. Sehingga jika I adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya ada pelanggan list atau tampilkan detail pelanggan. Ini merupakan sebuah perintah untuk memanggil metode tampilkan detail pelanggan dari objek pelanggan yang berada di indeks I dalam pelanggan list. Metode ini menampilkan detail lengkap tentang pesanan pelanggan tersebut, termasuk nama, nomor meja, daftar makanan yang dipesan, dan total harga. Selanjutnya di sini saya menambahkan untuk proses pembayaran. Yang pertama yaitu ada double total harga.
yaitu untuk menghitung total harga pesanan untuk pelanggan ke I+1 dengan memanggil metode hitung total harga pesanan pada objek pelanggan di pelanggan list. Maka hasilnya akan disimpan dalam variabel total harga. Selanjutnya ada double nominal bayar, yaitu akan mendeklarasikan variabel nominal bayar untuk menyimpan jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Selanjutnya ada cout, masukkan nominal bayar untuk pelanggan. Di sini akan mengarahkan kita untuk menginput berapa total nominal bayar yang pelanggan berikan kepada kita. Selanjutnya ada CI nominal bayar, akan membaca input dari pengguna berapa nominal uang yang dibayarkan dan menyimpannya dalam variabel nominal bayar. Selanjutnya terdapat if nominal bayar total harga, akan memeriksa apakah jumlah uang yang dibayarkan cukup untuk menutupi total dari harga yang tertera. Selanjutnya ada perintah cout yang akan mencetak kembalian kepada pelanggan, yaitu fixed dan set precision yang telah saya jelaskan pada fungsi include money di atas, yang digunakan untuk memastikan bahwa hasilnya ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma atau format mata uang. Dan terdapat else cout, di mana else ini jika uang yang dibayarkan tidak mencukupi maka akan menampilkan pesan kesalahan dan memberitahu bahwa uang yang dibayarkan tidak cukup. Cout yaitu pesan yang disampaikan, yaitu akan menampilkan bahwa uang yang dibayarkan tidak cukup. Selanjutnya ada cout line yang akan mencetak baris kosong untuk memberikan jarak antara output pelanggan yang berbeda dari satu ke yang satunya. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada perintah return null, yang merupakan sebuah fungsi main menunjukkan bahwa program berakhir dengan sukses tanpa kesalahan, di mana ini adalah konvensi standar dalam bahasa C++ untuk menandakan bahwa program berjalan dengan baik. Itulah penjelasan dari kode program yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjalankan kode program ini. Yang pertama yaitu kita akan memasukkan jumlah pelanggan. Sini saya akan coba masukkan 2. Kita akan masukkan nama pelanggan pertama. Masukkan nomor meja pelanggan pertama. Selanjutnya untuk memasukkan nama pelanggan kedua, nomor meja pelanggan kedua, saya akan mengisinya secara acak. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengisi menu untuk pesanan yang akan dipesan oleh pelanggan. Di sini ada perintah ketik 0 untuk selesai, di mana ketika kita mengetik angka 0 maka akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Di sini kita akan menginput angka sesuai dengan list menu yang tertera. Seperti contoh, saya akan menginput angka 4. Lanjutkan dengan 7. Terus 8. Maka apabila pesanan yang telah pelanggan inginkan selesai, kita harus mengisi dengan inputan 0 untuk beralih ke pelanggan selanjutnya. Sama halnya seperti tadi, kita isi. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nominal bayar pelanggan, berapa nominal bayar pelanggan yang diberikan kepada kita. Di sini total harganya tertera 40.000. Contoh, pelanggan dengan nominal bayar 50.000.
maka akan tertera kembaliannya yaitu sebanyak 10.000. Dilanjutkan untuk pelanggan kedua. Nah, inilah hasil output dari program yang telah saya buat. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.